Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi semua. Kembali lagi di channel YouTube saya yaitu Lilis Susanti. Pada kali ini saya akan membahas terkait mengerjakan soal PT Tulip di mana ini kita akan kerjakan secara manual yaitu meng-entry jurnal. Ini adalah lembar kerja yang akan kita gunakan. Pertama kita lihat nama perusahaan, jadi lembar kerja disesuaikan dengan nama perusahaan, lalu kita lihat kebijakan akuntansinya, ya di sini terdapat PPN-nya 11% ya. Kemudian di sini terdapat daftar akun yang digunakan, jadi nanti kalau misalnya kita ragu nama akunnya ini apa, lalu untuk akun apa, silakan dibaca di daftar akun. Lalu ini ada account opening balance yang nanti kita akan kerjakan di memproses buku besar ya. Kemudian ini adalah data customer dan supplier serta ini daftar dari persediaan. Oke, kita mulai dari dokumen transaksi yang pertama. Dokumen transaksi pertama adalah bukti pengeluaran kas yang terjadi pada tanggal 1 Desember 2023 untuk pembayaran gaji karyawan November. Ya, kita catat di jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Tanggalnya adalah tanggal 1. Invoice number kita buat BKK 12-1. Ini kita buat keterangannya misalnya gaji karyawan November. Kita taruhnya di akun lain-lain ya, order akun ya, order. Kita cari nama akunnya adalah di neraca saldo awal kita tuh ada akun namanya accrued expense. Hutang beban. Jadi kita pakai akun hutang beban, accrued expense. Oke, begini. Nilainya adalah 2.500.000. Ini adalah jurnal yang dibuat untuk tanggal 1 Desember. Debitnya adalah accrued expense, kreditnya adalah cash in bank. Ya, seperti ini aja jurnalnya. Lalu dokumen transaksi nomor 2 masih berupa bukti pengeluaran kas, di mana ini merupakan pelunasan faktur tanggal 20 November ya. Totalnya adalah 17.600.000. Kita tulis tanggal 5 ya seperti ini. BKK 12-2. Ini pelunasan faktur apa? PT Makmur. Kita buat namanya PT Makmur. Berarti yang berkurang adalah account payable karena membayar faktur. Hutangnya 17.600.000. Account payable-nya 17.600 ya account payable-nya. Berarti kreditnya adalah akun kas. Debitnya adalah account payable dan kreditnya adalah kas. Nah, ini adalah jurnal yang dicatat di cash payment journal untuk dokumen transaksi nomor 2. Debitnya adalah account payable, kreditnya adalah cash in bank. Kalau udah, kita lanjut lagi untuk dokumen transaksi nomor 3. Di mana ini merupakan faktur penjualan ya yang terjadi pada PT Tulip kepada toko Permata. Karena faktur penjualan pastinya dicatat di dalam betul jurnal penjualan atau sales journal. Kita buka sales journal, kita isi tanggalnya tanggal 7. Oke. Nomor invoice-nya diisi, customer-nya tadi adalah toko Permata. Nah, seperti ini udah. Lalu diisi account payable, account receivable-nya. Lihat berdasarkan
soal berdasarkan fakturnya. Tinggal disalin aja 288.600.000. Nah, seperti ini. Salesnya yang mana? Salesnya adalah yang subtotal 260 juta. Oke, kayak gini. Fade out-nya yang mana? Ambil yang nilai fade-nya, PPN-nya 28.600.000. Oke, sebetulnya ini adalah 11% dari sales 28.600.000. Oke, kalau udah seperti ini, berarti tinggal kita lanjut berikutnya. Berikutnya apa? Kita mau menghitung COGS dan merchandise-nya. Karena ini penjualan berarti berkaitan dengan barang dagang yang kita jual. Berarti barangnya berkurang. Berarti kita harus mencatat terkait dengan COGS dan merchandise-nya. Di mana mencatatnya? Karena di sini kolomnya nggak ada, kita taruh di GJ, di jurnal umum, tanggal 7. Berarti debitnya adalah cost of goods sold. Seperti ini. Oke. Kreditnya adalah persediaan atau merchandise inventory. Angkanya dari mana? Dari kartu persediaan. Sebelum kita isi, maka kita harus menghitung dulu di kartu persediaan. Oke, saldo awal persediaannya belum kita masukin. Kita masukin dulu, tadi lupa. Dibuat tanggal 1. Saldo. Di bagian saldo ya. Naruhnya di balance, bukan di in maupun out untuk saldo pertama. Untuk yang MK 20, harga 16 juta. Nah, seperti ini kita buat. Sebentar. Oke. Barang yang kedua juga kita salin. Tanggal 1 dia 16. 12.500.000. Oke, seperti ini ya cara mengerjakannya. Kalau udah bagaimana? Baru kita hitung untuk yang dokumen transaksi 3 tadi terkait dengan penjualan. Oke. Kita tulis tanggal berapa penjualannya? Tanggal 7. Tanggal 7 seperti ini kita buat. Ini kan penjualan kepada siapa? Toko Permata. Kita buat aja di sini misalnya penjualan. Toko Permata. Kalau misalnya Bu, saya nama tokonya aja boleh-boleh saja. Nah, kalau penjualan pastinya barangnya berkurang. Berarti posisinya adalah out. Nah, jadi taruhnya di bagian out. Out-nya adalah sebanyak quantity ini. Ya, 9 yang bagian MK. Harganya bagaimana? Apakah dari faktur? Tidak, bukan dari faktur. Karena kita lagi di kartu persediaan, harga diambil dari kartu persediaan. Seperti ini. Ya, jadi harga saat terjadi penjualan, harga itu berdasarkan kartu persediaan. Ya, berdasarkan kartu persediaan. Berarti saldonya 20. Kalau terjual 9, sisa 11. Begitu. Oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua dijual 7 unit. Berarti kita buat kuantitinya 7. Harganya bukan dari faktur tapi dari saldo. Yang saldo ini 12.500.000 ini harganya. 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 12.500.0
kuantitinya saldonya 16, dijual 7, jadi dikurangin itu saldo terakhir. Nah, yang mau kita salin di COGS adalah yang bagian out ini. Nah, sekarang kita hitung, kita taruh di COGS dan merchandise. Yang out tadi, yang 144 juta, yang 9 unit ditambah dengan 7 unit yang 87.500. Ini dia jawabannya. Oke, kalau udah kita lanjut lagi untuk dokumen transaksi nomor 4. Di mana ini merupakan faktur penjualan. Nah, ini yang menjual adalah PT Sinar, berarti ini adalah faktur pembelian. Ini PT Sinar adalah nama dari supplier kita, jadi ini adalah pembelian. Jadi kalau melihat faktur penjualan, dilihat dari atas ini. Kalau pembelian, ini yang di atas, ini nama dari suppliernya. Tapi kalau yang kita jual, berarti kan kita lagi ngerjain PT Tulip, berarti yang di atas ini kopnya itu adalah nama PT Tulip sama seperti ini. Kalau ini kan PT Tulip, jadi jual. Kalau yang sekarang ini PT Sinar kepada PT Tulip, kita ngerjain Tulip kepada, berarti kita beli. Artinya ini adalah jurnal pembelian di purchase journal. Oke, kita catat dulu tanggalnya, tanggal 11. Invoice-nya nomor F10. Namanya adalah PT Sinar. Ini nama vendornya. Bagaimana menyalin ini semua? Tinggal salin bari faktur saja. Kita cek merchandise inventory-nya mana yang subtotal 301 juta. Oke, PPN-nya sebetulnya tinggal nyalin aja dari PPN. Nah, ini dia. 33.110.000. Payable-nya berapa dari sini? 334 juta. 4 juta. 110.000. Nah, seperti ini adalah menyalin yang ada di faktur pembelian. Tinggal disalin saja. Apa yang ada di faktur pembelian disalin ulang. Ya. Lalu apa? Karena di sini ada merchandise inventory, berarti harus ke kartu persediaan. Karena kita membeli barang, pasti barangnya akan bertambah. Tanggal 11, kita buat pembelian. Berarti in ya. In-nya berapa? Oke. In-nya untuk yang MK adalah 11. Harganya yang mana? Yang ada di faktur 16 juta. Jadi kalau pembelian di kartu persediaan itu menyalin berdasarkan apa yang ada di faktur pembelian. Beda kalau penjualan. Penjualan menyalin apa yang ada di kartu persediaan begitu. Karena saldonya 11 bertambah 11 menjadi 22. Ini saldonya ditambah. Oke. Harga rata-ratanya karena harga sebelumnya adalah 16 juta bertambah juga dengan harga yang sama, pastinya harga rata-ratanya masih 16 juta. Kok begitu ya? Coba aja dibagi dengan 22. Jumlah keseluruhan dibagi dengan kuantiti pasti 16 juta begitu ya. Karena memang itu sama dengan saldo. Kalau sama pastinya nilainya tidak berubah. Oke, kita lanjut di tanggal 11 yang kuantiti berikutnya yang MR. Berarti ini adalah 10, harganya 12.500.000. Dia tinggal nyalin 125 juta. Ini nyalin aja sebetulnya ya.
Oke, saldonya 9 tambah 10 jadi 19. Ya kan? Harga sebelumnya dengan harga yang sekarang dibeli itu sama, berarti harga rata-ratanya tetap. Bagian amount dijumlahkan saldo sebelumnya 112.500.000 dengan ditambah 125 juta. 125 juta ya. Oke, kalau udah kita lanjut lagi ya untuk dokumen transaksi nomor 5. Kalau yang ini merupakan retur pembelian. Ini nota debit. Ini PT Tulip dikirim kembali kepada PT Sinar. Bisa jadi dikirim kembali karena barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Jadi diretur atau dikembalikan. Yang dikembalikan yang barang MK1, yang MR meja rapat 2. Oke, kita akan catat dulu ya. Pastinya mencatat retur itu ada di jurnal umum atau general journal. Kalau lupa nama akunnya, debitnya apa ya? Kalau saya bikin retur pembelian, caranya adalah lihat jurnal pembelian. Kalau jurnal pembelian itu merchandise inventory debit, VAT in debit, kreditnya adalah account payable. Kalau di retur dikembalikan ini dibalik jurnalnya. Berarti debit jadi kredit, kredit jadi debit. Berarti jurnalnya debitnya adalah account payable. Kenapa? Kalau pembelian hutang bertambah. Kalau retur hutang berkurang. Jadi kita buat account payable. Nilainya adalah 45.510.000. Lalu merchandise inventory that fed in. Nilainya dari mana? Dari sini. Yang merchandise inventory berarti total barang ini 41 juta. Kalau yang fed in udah tinggal nyalin aja 4.510.000. Oke. Karena kita jurnal ada kalimatnya merchandise inventory, yang pastinya kita harus catat di persediaan juga di sini gitu. Tanggal 12 retur pembelian. Berarti bagian apa? Bagian out. Kan kita beli itu in. Kalau kita kembalikan ya berarti barangnya berkurang 1. Harganya mana? 16 juta. Nah, kalau retur pembelian, pembelian itu nyalin di kartu persediaannya sesuai dengan soal ya. Oke, saldonya 22 dikurangin dengan 1. Tinggal 21. Kita kurangin saldo dengan yang diiniin. Oke. Kita lanjut di barang yang kedua. Berarti out sebanyak 12.500. Nah, seperti ini. 19 dikurangin 2. Berarti nilai saldo dikurangin dengan yang dikeluarkan. Oke ya. Oke, udah selesai untuk dokumen transaksi 5. Dicatat di jurnal umum, debitnya adalah account payable dan kreditnya merchandise inventory serta fed in. Angkanya dari sini. Account payable yang ini mengurangi hutang. Inventorinya 41 juta, PPN-nya 4.510.000. Lalu karena ada merchandise harus di-input di kartu persediaan.
Kita lanjut lagi untuk dokumen transaksi nomor 6. Dokumen transaksi nomor 6 merupakan bukti pengeluaran kas yang terjadi pada tanggal 12 Desember 2023, yaitu terkait pembayaran angsuran pinjaman. Oke, kita akan catat pengeluaran kas di Cash Payment Journal. Tanggalnya adalah tanggal 12, ini adalah BKK 12-3. Angsuran pinjaman bank. Berarti kita tahunya di order. Berarti akun apa? Akunnya namanya hutang bank atau bank loans. Jumlah uangnya adalah 11 juta. Lalu ada lagi bunganya, berarti interest expense. Oke. Totalnya adalah 11 juta tambah 1 juta adalah 12 juta. Kita salin di sini. Oke, sudah selesai. Jadi, jurnalnya adalah debitnya adalah bank loan ya, sama interest expense, dan kreditnya adalah cash in bank. Nah, ini adalah jurnal untuk yang mencatat ini. Angsuran pokoknya adalah bank loans, bunga pinjaman adalah interest expense. Kalau udah, kita lanjut dokumen nomor 7. Itu berupa voucher kas kecil ya. Karena kas kecil bukan dicatat di cash payment journal, berarti petty cash ya. Jurnal kas kecilnya. Tanggalnya adalah tanggal 13. Nomornya kita buat. Ini adalah pemasangan iklan ya. Ini untuk pemasangan iklan. Iklan. Jadi akun yang kita gunakan ada akun iklan, berarti advertising. Tinggal salin namanya saja. Angkanya adalah 500.000. Debitnya 500.000, maka kreditnya juga 500.000. Debitnya adalah advertising, kreditnya adalah petty cash. Ini dia jurnal untuk tanggal 13. Ya, debitnya advertising dan kreditnya petty cash. Udah, lanjut dokumen nomor 8. Ini adalah bukti penerimaan kas tanggal 14 Desember untuk pelunasan faktur kepada toko baru. Nilainya adalah 34.100.000. Kita tahu toko baru itu adalah nama customer, jadi menerima uangnya pastinya adalah cash receipt journal. Jadi bukti penerimaan kas ini dicatat di cash receipt journal. Tanggal 14. Oke. Kita buat nama dari customernya, toko baru. Cash in banknya adalah 34.100.000. Oke. Kreditnya apa? Ya, betul. Kreditnya adalah account receivable. Ini dia jurnal untuk transaksi tanggal 14, yaitu dokumen transaksi nomor 8. Debitnya cash in bank, kreditnya adalah account receivable. Lanjut dokumen nomor 9. Ini merupakan nota kontan di mana PT Tulip melakukan penjualan secara tunai kepada toko rasio. Totalnya adalah 228.660.000. Karena ini
Nota kontan pastinya ini adalah dicatat di cash receipt journal karena nota kontan kan menerima uang, berarti penerimaan uang itu cash receipt. Tanggalnya 17 ya, tinggal disalin aja seperti ini. Oke. NK12 strip 1. Kita buat namanya toko rasio. Atau mau bikin penjualan tunai boleh, nota kontan boleh. Ini namanya toko rasio ya. Cashnya berapa yang paling bawah ini? Total keseluruhan 228.650.000. Debitnya adalah cash in bank, kreditnya kita tahu di order adalah akun karena menjual pastinya ini kan jumlah barang yang berkurang nih. Ini adalah nilai dari untuk salesnya ya. Nanti kita akan menghitung juga nilai dari barang yang berkurang juga. Pertama adalah kita cari akun salesnya. Salesnya dulu dicatat. Ya, ini nomor akunnya. Nilainya adalah 206 juta. Oh, Bu, saya lupa akunnya gimana ya cara mengingatnya. Ingat di sales journal, ini kan penjualan kredit. Kalau penjualan tunai itu bedanya cuma di debit. Kalau tunai cash in bank. Kalau kredit itu account receivable. Berarti kreditnya sama, ada sales sama fade out ya. Terus nanti ada juga COGS dan merchandise. Nah, kita taruh di sini. Ini salesnya, habis itu catat fade out-nya lagi. Fade out. Karena penjualan fade out, kalau pembelian fade in. Angkanya tinggal nyalin aja yang ada di sini, 22.660.000. Oke. Ini mencatat terkait penjualannya dulu. Lalu ada COGS dan merchandise. Nah, COGS dan merchandise bisa kita taruh di kolom order ini. Bu, saya mau naruhnya di jurnal juga boleh, di sini juga boleh. Kenapa di sini saya taruhnya? Karena misalnya nota kontan ini kan penjualan tunai. Jadi satu jurnal saja. Jadi ini nanti dibikinnya di sini satu jurnal saja seperti ini. Berarti kita tambah COGS dan merchandise. COGS cost of goods sold. Dan akun merchandise inventory. Oke. Nilainya baru kita hitung di kartu persediaan. Kalau ngomongin persediaan harus dihitung di kartu persediaan. Tanggal 17. Penjualan tunai. Out ya. 5. Ini ya MK 5. Harganya dari saldo begini. Berarti 21 dikurangi 5. 336 juta dikurangi dengan 80 juta. Harga pastinya tetap sama ya. Kalau penjualan pasti harganya tetap sama. Berarti yang ini barangnya 8 yang berkurang. 17 kurangi 8 tinggal 9. Nah, ini penjualan tunai 8. Harganya bukan dari nota kontan tapi dari kartu persediaan. Ini dia yang ini kita kerjain. Ya, udah. Catat di persediaan kita jumlahkan. 80 juta ditambah dengan 100 juta. Oke. Oke, sudah selesai untuk dokumen transaksi nomor 9. Lanjut ke dokumen transaksi nomor 10. Di mana ini merupakan bukti penerimaan kas yang terjadi pada PT Tulip tanggal 20 Desember. Totalnya adalah 288.600.000.
untuk pelunasan faktur tanggal 7 Desember oleh pemata. Berarti ini masih berupa cash receipt journal. Tanggalnya tanggal 20. Nah, seperti ini. Kita buat toko permata. Cash in bank-nya 288.600.000. Account receivable-nya sama. Nah, ini dia. Oke, begini saja menyalinnya. Kalau udah lanjut dokumen nomor 11. Voucher kas kecil, berarti catatnya di petty cash. Ya, tanggalnya adalah 21. Ini adalah membayar beban air. Dan air kantor. Berarti akun yang digunakan adalah beban air. Water. Nilainya 600.000. Oke, sebentar. 600.000. Oke. 600.000. Jadi waternya 600.000. Petty cash-nya 600.000. Ini adalah pencatatan kas kecilnya. Oke, lanjut dokumen nomor 12, yaitu bukti pengeluaran kas untuk membayar gaji karyawan. Oke, berarti cash payment journal tanggal 26. BKK 12 strip 4. Gaji karyawan Desember. Oke, kita turunkan dulu. Ini sebelah sini. Oke ya, gaji karyawan berapa? Di sini dia naruhnya di debit ya. Akunnya dulu. Akunnya adalah ini karena gaji karyawannya bulan Desember, maka kita akunnya beban gaji. Berarti beban gaji kita cari nama akunnya wage and salaries ya. Nilainya adalah 9 juta. Oke, seperti ini udah selesai. Jadi debitnya adalah wage and salaries dan kreditnya adalah cash in bank. Kalau udah, kita lanjut lagi untuk berikutnya, yaitu kita akan mencatat transaksi yang terakhir, yaitu dokumen transaksi nomor 13. Di mana ini adalah faktur penjualan dari PT Makmur, berarti ini adalah pembelian kredit. Berarti kita membeli pada supplier kita, purchase journal. Tanggal 29. Nomornya adalah 23. Kita buat namanya PT Makmur. Nilainya berapa? Nilai persediaannya. Ini dia yang 366.800.000. VAT ini adalah 40.348.000. Jadi account payable-nya adalah 407.148.000. Oke, udah selesai. Karena ada merchandise inventory harus dipindahkan lagi. Nah, seperti ini ke kartu persediaan. PT Makmur ya. PT Makmur. Pembelian boleh, PT Makmur juga boleh. In ya, berarti innya 14. Harganya 16.300. Ini totalnya. Kalau Excel tinggal dikaliin aja, tapi sebetulnya hasilnya sama, tinggal nyalin aja sebetulnya ya. 228.200.000. Nah, terus saldonya kan 16 tuh ditambah dengan 14. Jadi 30.
Saldonya 256 juta ditambah dengan 228.200.000. Karena harga yang kita beli di terakhir ini adalah beda dengan saldo, maka kita harus membuat rata-ratanya. Berarti total keseluruhan dibagi dengan quantity. Nah, seperti ini caranya. Oke, harga rata-ratanya sudah berubah karena menggunakan metode rata-rata. Oke, kita lanjut lagi ke yang barang berikutnya. Sama kok langkahnya, ini bertambahnya 11, harganya 12.600.000. Oke. Jadi totalnya 138.600.000. Jadi saldonya sebelumnya 9 nih, ditambah 11 jadi 20. Kemudian 112.500.000 ditambah dengan 138.600.000. Dibuat nilai rata-rata. Oke, kalau udah selesai, ini udah data penyesuaian. Berarti tidak perlu kita kerjakan di jurnal khusus ini mengentry. Nanti ini kita kerjakannya nanti setelah membuat neraca saldo. Kita buatnya di jurnal penyesuaian di AJP ya. Oke, kalau udah kita rekap dulu semua jurnalnya. Kita rekap semua jurnal dari cash receipt journal. Kita jumlahkan dulu seperti ini ya, dijumlahkan baru menggunakan kalkulator nih. Jumlahin debitnya, jumlahin kreditnya, lalu bikin nomor akunnya berapa. Ya, habis itu kita rekap. Nih kita bikin seperti ini. Oke, account receivable. Oke, kalau ini kan lain-lain ya, kita cetak aja. Oke, sekarang kita rekap. Rekapnya karena udah ada jumlahnya tinggal dipindahkan begini. Jumlah uangnya tinggal pindahkan. Oke. Ini kredit, berarti pindah kredit. Kita mulai dari yang ini. Ini, oh maaf, ini salah letak. Ini yang cost of goods sold di sini letaknya ya. Mohon maaf, salah letak. Hmm, jadi ini letaknya di sini. COGS kan? Oke. Oke. Ini letaknya begini. Ini ambil angkanya dari sini. Kalau yang order dicentang aja. Oke, ini dari sini. Kemudian ini dipindahkan. Ini juga. Oke, ini dipindahkan. Tuh, sama. Pindahkan ini semua. Udah dipindahkan. Oke, kita jumlah pakai auto sum. Harus balance ya. Kalau enggak gimana, Bu? Berarti salah dong. Artinya ada yang debit diisi, kreditnya enggak. Nah, ini kan debit diisi dengan angka sama. Ini juga kalau dijumlahkan, debitnya kan 408.660.000. Ini kan? Jadi ini juga sama. 408.660.000 balance ya. Ini 288.600.000 ini juga sama. Maka jumlah terakhir balance. Ini cash receipt udah selesai, cash payment lagi kita jumlahkan begitu. Jadi semua jurnal kita kalau pakai Excel seperti ini menjumlahnya. Tinggal pakai auto sum saja seperti saya untuk mempelajarinya. Nah, udah deh selesai. Sekarang kita bikin nomor akun account payable. Account payable. Ini dia. Kalau ini kan order, berarti diginikan saja. Kalau ini cash in bank, kita cari akun cash in bank-nya. Sekarang kita rekap. Yang kredit cash in bank saja, nih dia. Yang debit dimulai dari ini. Nomor akunnya hutang. Saldonya tinggal pindah. Lalu pindahkan detail ini. Satu-satu. Create expense. Uangnya dimasukkan gini. Lalu berikutnya Bank Luans. Ini juga dipindahkan. Tinggal salin aja. 11 juta. Nah, habis itu
Interest expense dan wage and salaries. Oke, udah jumlahkan. Nah, jumlah ini harus sama di sini. Oke, udah sama. Kenapa sama? Karena memang kita nyatatnya ini debit, ini kredit. Sama, ini debit, ini kredit. Oh, sama. Ini 12 juta. Nah, jadi balance. Lanjut, eee, purchase journal juga direkap. Ya, semua jurnal direkap. Oke. Merchandise inventory, kita cari akunnya. Account payable. Di debit. Ini debit, ini juga debit. Kredit, ini hutang dagang. Oke. Kita jumlahkan. Oke, udah selesai. Sudah balance. Oke, udah selesai. Ini dia yang nih. Kita ini udah nampak ya. Ini tinggal salin ke sini. Ini salin ke sini. Ini salin ke sini. Udah, sekarang lanjut. Sales journal juga sama. Direkap. Pertama, sebelum direkap harus dijumlah. Seperti ini, dijumlah. Oke. Terus kita bikin nomor akunnya di bawahnya. Account receivable nomor akunnya. Oke, sekarang kita rekap debit. Oke, sudah dijumlahkan. Oke, sudah selesai. Lanjut ke general journal. Oke, saya head aja. Oke, pertama jumlahin dulu. Kalau udah dia jumlahin, kita rekap. Akunnya ini debit, debit, jumlah uangnya kita ambil. Oke. Kredit, merchandise inventory. Merchandise-nya ada 2, oke. Yang sama-sama merchandise kita jumlahkan. Namanya kita rekap, jadi semua merchandise-nya jadi 1. Oke, sudah selesai. Satu lagi untuk entry jurnal, petty cash-nya lagi. Oke. Nomor akunnya kita masukkan. Ini kita rekap. Oke, nomor akun petty cash. Di nomor akun petty cash tinggal salin. Baru dijumlahkan. Oke, jumlahnya pastinya sama. Oke, udah selesai karena ini lain-lain kita centang aja. Oke, udah. Ini kartu persediaannya. Demikian video kita kali ini telah menyelesaikan untuk mengentry jurnal PT Tulip dari dokumen transaksi nomor 1 sampai dengan 13. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan
Semangat pagi!